Apa kabar? Ya, baik Kak. Selamat datang. Kamu namanya aslinya panjang ya? Respect Pak, lanjutkan programnya. Dan untuk komentar yang teman-teman yang saat ini mungkin kontrak, tunggu hasilnya saja ya, tunggu hasilnya. Saya yakin 6 bulan setelah mereka keluar dari bara, 6 bulan setelah mereka keluar dari program bersama bapak-bapak TNI, saya yakin hanya tangis haru. Halo guys, selamat datang kembali di channel Daniel TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Lagi-lagi gubernur bikin gebrakan baru ya, setelah kemarin anak-anak dikirim ke barak militer. Sekarang Daniel Mulyadi bikin gebrakan baru lagi. Dan ada Aura Cinta yang diundang sama salah satu televisi ya. Dengan caption kritisi KDM, Aura Cinta dibully. Dan ada juga anggota DPR ya, Rieke Diah Pitaloka yang sama-sama dari fraksi PDIP ya, sama-sama dengan Mang Ono ya. Tapi ini beda ya. Ya seperti apa videonya? Kita langsung cek videonya. Aura Cinta. Selamat datang di Nusantara TV. Aura, apa kabar? Ya, baik Kak. Selamat datang. Kamu namanya aslinya panjang ya? Egalita Aurelia Devi Artamevia, benar? Bener. Keren loh namanya. Apa arti namanya? Apa ya? Coba ngelirik sama papa mama yang ada di sana. Sekarang kan Aura udah terkenal nih, se-Indonesia. Gimana rasanya jadi orang yang dikenal? Bangga sih Kak. Bangga ya? Bangga. Sih ada positifnya, terkenal iya, terus bisa berdebat dengan yang punya jabatan tinggi. Tapi tahu kan bangga waktu ya. itu bahwa Kang Deddy itu gubernur ya? Tahu. Tahu ya? Tahu. Kalau untuk study tour sama wisuda ya jangan dihapus. Kalau bisa ya anggaran untuk biayanya ini tuh diminimalisir. Contohnya untuk satu orang itu bisa bayar 300.000 dicicil untuk jenjang SMP sama SMA kan ada 3 tahun. Iya, diminimalisir. Diminimalisir, Iya, cicilan boleh iya, gitu kan? dicicil boleh. Jadi di koordinator per kelas. Soalnya mau saya berdiri di tengah-tengah orang di antara 1.000 orang yang mendukung kalau misalnya wisuda itu atau study tour dihapus ya saya bisa apa gitu. Sekarang Aura tinggal di mana? Nah iya, kalau sama ya jangan bersikukuh terus ya. Dan ada komentar dari sini, Febialio. Buat kontrak kagak punya, kukuh pengen study tour dan wisudaan padahal kelas menengah di atas. Dia malah bersyukur ya duitnya bisa dipakai buat cicilan, buat kendaraan atau menyicil kendaraan biar cepat lunas gitu. Buat bayar kontrakan juga, nabung buat yang lainnya. Kan kalau mau piknik ya silahkan. Oke, kita tonton video selanjutnya. Yang ditambut. Dan di sini ada Ono Surono minta netizen hentikan perundungan terhadap Aura Cinta yang katanya itu masih di bawah umur ya, 19 tahun. Nah, padahal kenyataannya Aura Cinta ini sudah berumur 20 tahun ya, dan lulus dari tahun kemarin ya. Dan ada juga di sini Rieke Diah Pitaloka ya, yang beda padahal satu fraksi sama Kang Ono ya. Oke, kita tonton dulu. Tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Apakah pembangunan untuk memiskinkan rakyat atau untuk kepentingan rakyat? Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice. Dan hashtag kita adalah Justice untuk semua kali di Indonesia. Normalisasi. Mantap. Nah, kita sedang berdiri di atas kali baru ya Mas. Mudah-mudahan nanti nggak ada banjir ini ya. tadinya bangunan semua, bener nggak? Ini tadinya bangunan semua. Dan ini sebenarnya ada di wilayah PJT 2 nggak? Ya. Lahannya. Jangan kemungkinan. Iya betul banget sih, masuk ke PJT. Ada lahan PJT 2. Nah ini tadinya bangunan semua dan bayangin gimana kagak banjir? Gimana nggak banjir kalau kalinya ditutupin beton, bener nggak? Nah, jadi ketika kemarin sempat viral, ada anak perempuan yang protes bagus kritisnya. Tapi mari kita jelaskan bahwa kritis itu boleh sayang, tapi juga harus pelajari dengan jelas karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi Ade, kalau saya nggak salah, kemarin ada di titik 0 itu deh, ya. Terus? Nah, di rencana kita di sini Bu, kita akan membangun sejumlah 8 pintu di mana nanti bendungan itu akan berfungsi. Yang pertama itu selaku pengendali banjir yang melintasi kali Cikarang menuju ke kali
CBL atau kita sering sebut Cikarang Barat, Cikarang Bekasi Laut, Cikarang Bekasi ya Laut, CBL. CBL, Nah, terus yang fungsi utama itu akan mengaliri area pertanian dari bangunan Salengseng Hilir 0 sampai dengan 34 yang meliputi 8 kecamatan dengan luas area itu kurang lebih sekitar 4.000 hektar Bu, area pertanian yang akan kita aliri dengan adanya bendung bangunan Salengseng Hilir 0 ini Bu. Oke, kritik. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya tanggapan dari Kedia Pitaloka. Dan ada komentar di sini di Mars Alis Olsop, kadar PDIP yang agak lain cuman empok oneng ya. Cuman empok oneng doang, yang lain cuma pinter omong-omong doang. Yang lain cuman pinter kritik tanpa ngasih solusi. Gak lihat situasi real di lapangan. Tapi kalau kritik kayak yang paling bener mungkin ya. Oke, kita lanjut. Saya juga akan Dan di sini ada Gubernur Jawa Barat ya, Kandida Mulyadi mengatakan selain siswa nakal, Pemprov Jawa Barat akan memberikan pelatihan di barak militer bagi para pencinta kerja, bagi para pencari kerja ya. Dan kata Kandida Mulyadi, yang akan mendapatkan pelatihan adalah warga Jawa Barat yang berkelakuan baik dan memiliki orientasi mencari kerja. Ya, tonton dulu. mengarahkan anak-anak SMA yang kelas 3 yang baik-baik, yang punya orientasi kerja. Itu kan saya mau bikin pelatihan pekerjaan ya. Nanti misalnya mereka ke industri, misalnya di BYD. Itu kan diperlukan orang-orang yang sigap, terampil, visioner. Nah, nanti mereka itu akan saya siapin untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pola militer sebelum masuk ke jenjang industri. Oke. Kang Deddy, ini kan pelatihan selama 2 pekan ya? Enggak, nanti semua kita tambah. Oke. Tapi kan emang rencananya 6 bulan, minimal 6 bulan paling Sebenarnya maksimal 2 tahun. Itu tergantung bagaimana? perkembangan anak. Oke. Kalau anaknya mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik, 1 bulan bisa pulang. 2 bulan bisa pulang. Tergantung pertumbuhannya, kan kuliah tergantung juga kemampuannya. Gitu. Tapi yang saya khawatirkan cuma satu, mereka nggak mau pulang. Betah, makannya enak, katanya hidupnya teratur. Kan? Dengerin Ada deh. seperti itu dari peserta didik. Kang Lihat Deddy? aja kemungkinan begitu terjadi. Kayak gini deh, kita ini ngalamin. Kita pernah kemah waktu muda. Waktu pertama masuk tenda, nangis. Karena nggak ditinggalin sama bapak, ibu yang nganter. Saya kan ngalamin waktu SD, SMP. Kemudian waktu SMA kelas 1 saya kos di tempat lain. Waktu dianterin ibu saya nangis. Malamnya nggak bisa tidur. 3 hari. Tapi setelah sebulan nggak mau pulang karena betah di tempat kos. Ya biasalah hidup begitu. Ya. Oke, seperti itu ya. Gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan ada komentar di sini Jaluah Buabu. KDM baru jalan 3 bulan loh. Meetingnya kapan ya? Rapatnya kapan ya? Secepat itu ya. Kok banyak banget programnya yang sudah berjalan. Hebat, bangga banget sama orang Jabar punya pemimpin sat-sat ya. Bukan set gitu kan. Dan selain siswa yang nakal, Deddy Mulyadi bakal latih pencari kerja di barak militer. Setuju gak? Tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Mereka ini tunas-tunas kita yang melanjutkan. Ada caption di sini, daerah lain bisa mencontoh program KDM Kang Deddy Mulyadi ya. Oke. Negara ini nanti mereka, makanya kita mari bina sama-sama. Di daerah lain bisa dicontoh lah ini. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Nanti kalau udah kejadian sudah satu generasi hilang, udah hilang, kita putus. Makanya mari kita selamatkan negara ini melalui perbaikan dari generasi bisa jadi. Mantap. Nah, kalau masyarakat sudah begitu ya, apalagi Bapak tentara ini berbicara seperti itu ya, jelas ya ini program benar-benar diterima ya, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintahan setempat ya.
Di sini ada Kang Deddy Mulyadi menguncangkan program KB Pria MOP di Kuningan, Jawa Barat. TPD petugas KB yang masih gadis viral menjelaskan cara pakai kondom pasca di MOP. Kita tonton dulu videonya, guys. Tapi kita dipakai soalnya kan anu diiketan pengkar jadi nu payuna kudu diseepkeun kudu dikeluarkeun 20 kali jadi kena diseepkeun ieu obatna ibu cara nganggaana bu ulah dijempolnya anggona ulah dijempol tadi tiupnya Pak dianggo ulah dijempol anggona ulah enggak cara nganggaana mau praktek aduh Asep pas kan mau dipides jangan grogi dari grogi Bapak penjelasannya kangge penggunaan kondom teh anu pengkala kan geus diikat jadi anu payuna kada dikeluarkeun sadaya jadi kondomna kada dianggo kada seep aya 20 dua lusin ya Pak sanes obatnya diminum 3 kali sehari ya obat kanggo untuk sakit ya Pak untuk sakitnya sakit nah iya kondomnya kada seep alhamdulillah lamun baru kada dianggo jadi ada teh sakit itu kondomnya sabaraha teh ada 2 lusin 2 lusinnya berarti pastinya 6 nah 2 lusin jadi harus dipakai 20 kali berharian atau pokoknya harus habis. Oke, ternyata banyak sekali ya yang sudah berjalan ya, dan ini berjalan di Kuningan, Jawa Barat ya. Oke, kita lanjut. Sudahlah, ini disudahilah. Anda sudah menjadi gubernur, Anda sudah ada uang negara di sini yang bisa Anda implementasikan untuk berbuat nyata. Nah, kan begitu tuh ibaratnya Bang Sam. Nah, ini akan sejalan nggak dengan kiprah konten dengan kinerja nyata gitu loh ibaratnya. Yang perlu itu sebenarnya bukan itu. Yang perlu itu ya kan gagasan, ide, gagasan dan program dia ini yang sudah disampaikan dia lihat YouTube ini kita kawal. Itu sih sebenarnya. Yang lebih penting kan, apakah ini apakah ini cuman ada di YouTube aja kemudian gitu iya, apakah sekedar itu konten ada doang di konten aja. Nah, yang harus dikawal itu setelah itu apakah ini berjalan atau tidak. Itu sama juga menurut saya mempertanyakan kok kayak misalnya siswa nakal masukin ke barak tanpa konsultasi ke KPAI misalnya, atau mungkin hibis dianggap merusak alam jadi penyebab banjir. Kan kayaknya nggak cuma satu gitu, banyak juga yang mempertanyakan begitu. Oke. Kok tidak berkonsultasi ke pihak yang mungkin lebih paham atau saya jawab ya. Untuk masalah hibis. Untuk masalah hibis, beliau ini kan bukan menjadi kepala daerah ini kan bukan saat ini saja. Beliau itu satu periode anggota DPRD, satu periode wakil bupati. 2 periode bupati. Dia sebagai bupati. Arti 20 tahun dia udah mapping ini. Dia udah mapping semua ini. Jadi bukan hanya masalah di Purwakarta saja, tapi di secara keseluruhan Jawa Barat dia udah tahu persis. Jadi ini memang ya kayak Pak Prabowo aja, ini semua udah ada semua mappingnya. Jadi ketika hibis itu memang dia nggak pantau selama ini. Dia pantau juga. KPAI misalnya dia nggak berkonsultasi terkait ke masalah masuk barak. Saya rasa ini kan kalau kita bicara, saya bukan saya dukung atau nggak dukung ya. Ini beresonansi saya rasa dengan apa yang ada di hati nurani kita sama-sama. Bahwa contoh, bagaimana nih anak-anak nakal ini ya kan untuk supaya dididik mama gitu kan itu kan based on teori juga. Tapi jadinya konten dulu nih baru konsultasi. enggak saya kan gini masalahnya. Ini kan tergantung kita cara pendekatannya juga. Ini pendekatan formal atau pendekatan material. Kalau pendekatan formal ya kan harus ada kajian dulu ini segala macam, ngumpulin orang ini segala macam. Itu bisa 4 bulan setelah 5 bulan setelah itu. Nah, ini yang dia dobrak, tapi sorry. Yang penting GCG-nya jalan. Ya, yang penting artinya ya kan semua proses-proses administrasi negara itu memang benar-benar dijalankan. Bukan berarti apa yang dia disampaikan ini dia asal nyeblak aja. Ya tentunya sudah ada kajian juga sebelumnya. Seperti itu. Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Respect untuk program Kang Deddy Gubernur Jawa Barat yang bekerja sama dengan Bapak TNI untuk membentuk karakter pada anak-anak sekolah. Sebagai warga Jawa Timur, saya mendukung program Bapak. Lanjutkan Pak. Oke, kita tonton dulu. Jadi saya warga Jawa Timur izin speak up untuk program Bapak yang
yang bekerja sama dengan bapak-bapak tentara untuk memperbaiki karakter, untuk membentuk mental anak-anak di Jawa Barat. Jujur Pak, respect saya Pak, program Bapak. Kebetulan saya punya sedikit histori cerita Pak tentang pengalaman saya di ketarunaan. Kebetulan dulu di SMK saya ada program ketarunaan. Awalnya saya paling benci Pak dengan ketarunaan itu ya. Karena di mindset saya, dan mungkin ini gambaran orang-orang yang belum pernah dan sekarang kontra dengan program Bapak, karena mungkin belum pernah. Saya seperti saya dulu. Saya tuh paling benci Pak, karena di gambaran saya pasti identik dengan kekerasan ya, kegiatan-kegiatan yang membosankan, pokoknya yang tidak baik-baik lah ya. Tapi Pak, setelah saya digembleng 3 bulan dengan bapak-bapak tentara, justru itulah yang membawa saya ke titik sekarang, yang membentuk mental saya, yang membentuk karakter saya, hingga saya bisa diberi sekarang. Alhamdulillah saya punya perusahaan sendiri dan bisa manajemen, bisa menjadi leader. Untuk teman-teman saya di kantor, itu bekal dari saya digembleng selama 3 bulan dengan bapak-bapak TNI. Respect Pak, lanjutkan Pak program-program Bapak. Dan justru Pak, 3 bulan itulah yang saat ini menjadi foto kebanggaan saya sekarang, pernah digembleng ya di program ketarunaan waktu itu. Respect Pak, lanjutkan programnya. Dan untuk komentar yang teman-teman yang saat ini mungkin kontra, tunggu hasilnya saja ya, tunggu hasilnya. Saya yakin 6 bulan setelah mereka keluar dari barak, 6 bulan setelah mereka keluar dari program bersama bapak-bapak TNI, saya yakin hanya tangis haru perpisahan yang akan mereka rasakan. Lanjutkan Pak KDM.